Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu dosen dan teman-teman perjuangan. Di sini saya dari bab 2 akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut Islam dengan nama kelompok. Pertama, Hadirianto, NIM 211910201059. Yang kedua ada Zainul Arifin, NIM 211910201058. Yang ketiga ada Muhammad Tofa dengan NIM 20190310101015. Oke, mari masuk ke materi pembahasannya. Konsep manusia. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata, orang yang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya, disebut antropologi budaya. Dan ada juga yang memandang dari segi hakikatnya, yang disebut sebagai antropologi filsafat. Lalu, aliran yang mendasari konsep manusia. Yang pertama ada aliran serbazat. Aliran serbazat mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua ada aliran serbaroh, berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Itu juga dengan hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh itu sendiri. Roh itu di dunia ini. Yang ketiga ada aliran dualisme, mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Lalu, apa itu hakikat manusia menurut Islam? Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau yang bisa diartikan sebagai jasad, dan dimensi immaterial yang dapat diartikan sebagai roh, jiwa, akal, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Hal tersebut sudah terkandung dalam Quran Surat Al-Hijr ayat yang ke-29. Lalu ada asal-usul manusia dalam pandangan Islam. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ayat tersebut akan dijelaskan oleh kelompok saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 2 hakikat manusia untuk melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu Adirianto dan Muhammad Tofa. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau yang biasa disebut dengan rahim.
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan selanjutnya tujuan penciptaan manusia. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tujuan utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Al-Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia hendaknya juga dapat menjaga amanatnya dalam menjaga alam dan isinya. Manusia semestinya memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada sesama manusia maupun makhluk hidup yang lain. Pandangan Al-Quran tentang hakikat manusia. Istilah kunci yang mengacu makna manusia dalam Al-Quran ada 3. 1. Bashar, 2. Al-Insan, 3. Al-Nas. Manusia sebagai hamba Allah. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Hal ini tercantum dalam surat Al-Dariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab atas terhadap kelestariannya. Hakikat manusia sebagai khalifah ini salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjalankan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Tova. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih kepada Arifin. Saya akan melanjutkan presentasinya. Manusia sebagai Al-Nas. Al-Nas mengacu pada manusia sebagai manusia yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia sebagai al-insan. Konsep al-insan merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain kemampuan berbicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain potensi positif, manusia juga memiliki kecenderungan perilaku negatif, misalnya cenderung zalim dan kafir, tergesa-gesa, bakhil, berbuat dosa, dan lain-lain. Manusia sebagai Bani Adam. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan bukan berasal dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Apabila malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis berasal dari nyala api, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menerangkan beberapa proses penciptaan manusia yang berasal dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang mulia. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut untuk selalu berproduktif, untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, masih banyak kekurangan pada manusia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.